Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Aris akan bahas terkait dengan uretrostomi. Uretrostomi itu adalah merupakan cara yang digunakan di dalam dunia medis untuk melakukan suatu tindakan di dalam mengatasi permasalahan di dalam BAK. Nah, di sini apa sih yang menjadi manfaat dari uretrostomi? Nah, uretrostomi ini mempunyai manfaat membantu buang air kecil melalui ureter ketika kandung kemih pasien tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, hal ini akan mengurangi adanya infeksi saluran kemih dan resiko kerusakan atau kegagalan pada ginjal. Apa yang dimaksud dengan uretrostomi? Uretrostomi adalah merupakan tindakan operasi yang mengarahkan ureter pasien, saluran yang membawa kencing dari ginjal ke kandung kemih, untuk membawa kencing pasien ke lubang bedah baru di kulit pasien. Nah, pembukaan ini disebut sebagai stoma. Hal ini memungkinkan kencing untuk keluar dari tubuh pasien sambil melewati kandung kemih pasien. Pasien dapat menjalani operasi pada salah satu ureter atau unilateral atau keduanya atau yang dinamakan bilateral. Uretrostomi adalah salah satu jenis operasi daripada pengalihan urin. Ya, jadi di sini untuk alasan dari kita melakukan tindakan uretrostomi itu adalah satu, kandung kemih tidak lagi berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah karena kandung kemih telah diangkat, misalkan aja karena adanya faktor penyakit yaitu kanker atau penyakit lain. Yang ketiga adalah kelainan bawahan. Misalkan itu timbul pada saat lahir seperti adanya spina bifida. Yang keempat adalah adanya cedera pada saraf tulang belakang. Nah, hal inilah yang menjadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan uretrostomi. Ada dua tipe dasar untuk melakukan tindakan uretrostomi. Pertama adalah dengan menampilkan pembuatan saluran yang disebut dengan saluran ileum, di mana dalam prosedur ini ureter dilepas dari kandung kemih dan disambungkan ke usus yang kecil atau dinamakan ileum. Tipe yang kedua yaitu uretrostomi kulit, di mana dengan teknik ini dokter bedah itu akan melepaskan ureter dari kandung kemih dan membawa salah satu atau keduanya ke permukaan perut, kemudian lubang yang tercipta di perut atau disebut dengan stoma, tonjolan perut yang lembab dan berwarna kemerahan, inilah yang nantinya akan bisa sebagai pengeluaran daripada urin. Saluran ileum tidak menimbulkan rasa sakit, tidak juga ada sensasinya. Kemudian stoma uretrostomi ini mempertahankan sensasi karena tidak memiliki otot untuk mengatur buang air kecil. Urin itu akan nantinya menjadi terkumpul di dalam kantong. Inilah dua tipe dasar untuk uretrostomi. Dan ada 4 jenis uretrostomi yang umum. Yang pertama adalah uretrostomi tunggal, di mana prosedur ini hanya membawa satu ureter ke permukaan perut. Yang kedua adalah uretrostomi bilateral. Prosedur ini akan membawa kedua ureter ke permukaan perut, kemudian satu di setiap sisi. Yang ketiga adalah uretrostomi barel ganda, di mana dalam pendekatan ini kedua ureter dibawa ke sisi permukaan perut yang sama. Yang keempat adalah transuretero
uretrotomi atau TUU, yaitu prosedur yang membawa kedua ureter ke sisi perut yang sama melalui stoma yang sama. Bagaimana untuk prosedur sebelum uretrostomi? Hal yang harus dilakukan adalah di antaranya tes fungsi ginjal untuk melihat bagaimana ginjal bekerja. Tes darah, tes pencitraan misalkan aja adalah X-ray atau USG, kemudian pilogram retrograd atau prosedur ini bisa dilakukan misalkan aja dengan IVP. Nah, tapi bisa juga nantinya hal ini dilakukan dengan hal yang harus dipilih ya supaya nantinya bisa menjadikan beberapa hal nantinya bisa terjadi karena memungkinkan nantinya itu ada beberapa mungkin zat pewarna yang bisa dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Penyedia layanan memasukkan dengan pewarna ke dalam uretra. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan sebelum prosedur retrostomi adalah pemindahan topografi terkomputasi atau CT di sini. Tes ini adalah sebuah tes di mana teknik pencitraan khusus yang digunakan dengan menggunakan komputer untuk mengumpulkan beberapa gambar sinar X menjadi gambar penantang 2 dimensi. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu kita memperhatikan adanya pencitraan resonansi magnetik atau MRI, di mana MRI ini adalah sebuah teknik khusus yang memberikan gambaran rinci tentang ginjal dan ureter. Bagaimana uretrostomi itu dilakukan? Nah, selama uretrostomi itu dilakukan, maka dokter bedah itu akan memutus salah satu atau kedua ureter dari kandung kemih pasien dan menghubungkannya ke lubang yang dibuat melalui pembedahan di kulit pasien yang disebut dengan stoma. Lebar stoma ini biasanya mencapai 3 inci. Nah, ini memungkinkan untuk limbah keluar dari tubuh pasien, yaitu yang berupa urin. In the management. Terus bagaimana cara kerja daripada uretrostomi? Nah, stoma pasien itu kan tidak memiliki sfinkter, sehingga otot yang memungkinkannya untuk membuka dan menutup ini tidak bisa mengontrol aliran buang air kecil. Sehingga secara otomatis stoma itu akan selalu membuka ya. Nah, padahal pada kehidupan sehari-hari manusia kan itu melakukan suatu aktivitas. Oleh karena itu nantinya itu untuk kerja daripada uretrostomi ini karena adanya sistem saluran kemih yang baru, maka pasien itu akan melakukan beberapa cara yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah kantong tersebut itu ditempatkan di luar stoma atau lubang di perut pasien dan menampung urin dari tubuh pasien. Ada 2 bagian pada sistem kantong penghalang dan kantong pengumpul. Nah, ini harus diperhatikan karena kadang-kadang itu akan datang sebagai satu kesatuan. Nah, bagian penghalang akan berbentuk persegi memiliki lubang di tengahnya yang pas di stoma dan menempel pada kulit pasien. Kemudian zat lengket pada pembatasnya cukup kuat sehingga pada saat pasien melakukan miksi ataupun buang air kecil
itu tidak akan bocor keluar kantong. Terus kantong tersebut menempel pada penghalang dan menampung kencing saat keluar dari tubuh pasien. Inilah cara kerja dari uretrostomi. Terus apa yang terjadi setelah dilakukan tindakan uretrostomi? Nah, setelah uretrostomi, penyedia layanan kesehatan akan menunjukkan cara membersihkan dan merawat stoma pasien. Jadi, nanti setelah uretrostomi, pasien itu diajarkan bagaimana cara membersihkan dan merawat stoma pasien. Dengan cara kulit di sekitar stoma dan juga kantong yang ada nantinya akan dilakukan proses pembersihan dan dirawat. Supaya tujuannya apa? Pasien itu tidak akan mengalami infeksi. Nah, di samping itu juga pasien harus mempelajari bagaimana dan kapan kantong itu diganti. Hal ini penting supaya nantinya pasien itu bisa mengantisipasi daripada banyaknya urin yang harus dibuang dan banyaknya urin yang bisa tertampung di dalam kantong tersebut. Selanjutnya, bagaimana aktivitas yang bisa dilakukan setelah uretrostomi? Nah, untuk aktivitas pasien setelah dilakukan tindakan uretrostomi, aktivitasnya yang harus dibatasi terutama adalah mengemudi dan mengangkat beban berat. Lah, hal ini dilakukan sampai kapan? Dilakukannya adalah selama 4 hingga 6 minggu pertama setelah operasi. Karena apa? Lukanya harus sembuh. Nah, kalau lukanya harus sembuh, pasien nanti akan bisa melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, ketika stoma pasien sudah sembuh, itu biasanya pasien dapat kembali ke gaya hidup yang normal, termasuk berenang, olahraga air lainnya, bahkan mungkin pasien itu bisa saja nantinya melakukan beberapa olahraga lain yang bisa dilakukan. Tetapi ada beberapa olahraga yang tidak diperkenankan diikuti oleh pasien pasca uretrostomi. Di antaranya adalah olahraga dengan kontak penuh. Misalkan aja adalah olahraga bela diri atau juga olahraga sepak bola. Nah, ini adalah olahraga yang tidak diperkenankan ketika pasien sudah melakukan uretrostomi. Selanjutnya, apa yang menjadi resiko atau komplikasi daripada uretrostomi? Nah, untuk tingkat komplikasi yang terkait dengan prosedur uretrostomi adalah kurang lebihnya adalah sekitar 5-10%. Resiko yang memungkinkan terjadi selama proses pembedahan itu adalah diantaranya masalah jantung, kemudian komplikasi masalah paru-paru. Nah, biasanya juga akan terjadinya penggumpalan darah atau trombosis, kemudian adanya penyumbatan arteri atau emboli, dan bisa juga terjadi adanya cedera pada struktur di sekitarnya seperti di bagian usus atau pembuluh darah. Nah, untuk panjang ureter yang tidak memadai ini juga dapat bisa menyebabkan terjadinya ureter itu tertekuk dan selanjutnya bisa nantinya mengakibatkan terjadinya obstruksi. Nah,
Kalau tabung plastik itu perlu dimasukkan, ini bisa saja nantinya akan menjadikan malposisi yang bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan dan akhirnya rusaknya bukaan atau anastomosis dan kemungkinan nantinya terjadinya kebocoran yang merupakan komplikasi yang paling sering ditemui. Nah, jadi kalau tindakan uretrostomi, kemungkinan beberapa komplikasi yang terjadi bisa karena permasalahannya di jantung, di paru, atau organ lain. Bisa saja nanti terjadi trombosis, penyumbatan, dan yang paling sering adalah adanya kebocoran, ya. Kemudian bagaimanakah tindakan kita sebagai seorang perawat setelah pasiennya dilakukan tindakan uretrostomi? Setelah tindakan operasi, maka kondisi ureter itu harus dipantau dengan pengujian IVP. Kemudian diulangi pasca operasi pada 6 bulan, 1 tahun, dan juga kemudian setiap tahunnya. Jadi nanti pasien akan melakukan suatu tindakan monitoring mulai dari 1 bulan, 1 tahun, dan setiap tahunnya. Setelah uretrostomi, nah ini urin perlu dikumpulkan dalam kantong. Salah satu jenis yang populer memiliki kantong terbuka yang dilengkapi dengan kantuk anti reflux yang mencegah urin mengalir kembali ke stoma. Jadi nanti pasien bisa menggunakan kantong anti reflux di mana nantinya bisa mencegah aliran urin itu keluar. Jadi kantong ini nantinya ya bisa mencegah supaya urinnya tidak kececer kemana-mana hingga tidak menimbulkan bau yang tidak nyaman, ya. Kemudian untuk selanjutnya, kantong urostomi juga bisa terhubung ke kantong malam yang dapat ditempelkan pada tempat tidur di malam hari, di mana kantong urostomi itu adalah nantinya berbentuk kantong 1 dan 2 bagian. Jadi nantinya istilahnya ada cadangan untuk kantong berikutnya. Jadi ketika kantong yang pertama sudah penuh, maka urin akan mengalir ke kantong yang berikutnya. Nah, hal ini akan mengurangi ketika tidur malam, nantinya pasien akan bisa tidur dengan nyaman karena yaitu aliran urinnya itu bisa tertampung di dalam kantong yang lainnya. Macam kantong urostomi. Ada beberapa macam kantong urostomi. Ada yang tas kantongnya adalah 1 bagian, ada yang kantongnya adalah 2 bagian. Kalau 1 bagian, perkat dan tas dilas menjadi 1. Nah, ini keuntungannya adalah menggunakan alat one piece, adalah mudah diaplikasikan dan tasnya fleksibel serta lembut. Yang kedua adalah kantong 2 bagian, di mana kantong dan perekat itu merupakan 2 komponen yang terpisah. Perekat tidak perlu sering-sering dilepas dari kulit dan dapat tetap menempel selama beberapa hari saat kantong diganti atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang 1 bagian kantongnya itu adalah lebih mudah untuk bisa diaplikasikan dan sifatnya lebih fleksibel dan lembut, sementara kalau yang 2 kantong karena terpisah ini nantinya untuk penggantiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk angka kesakitan dan kematian, sebenarnya hasil dan prognosis dari pasien yang mengalami urostomi ini adalah tergantung pada sejumlah faktor, dari tingkat komplikasi yang tertinggi sampai dengan mereka yang menderita
kanker panggul atau riwayat terapi radiasi. Jadi semakin banyak pasien itu mengalami suatu komplikasi, maka pasien itu akan semakin banyak menjadikan terjadinya suatu kesakitan dan kematian. Jadi dari hasil penelitian ini juga ada beberapa penelitian yang dilakukan di Prancis di mana mengikut sertakan 69 pasien selama 1 tahun, ternyata dilaporkan bahwa komplikasi per 4 pasien atau 6,3%-nya adalah termasuk kasus yang memerlukan drainase terbuka. Kemudian adanya kebocoran urin yang berkepanjangan dan kematian pada ureter umum atau nekrosis. Inilah yang menjadikan tingginya kesakitan dan kematian dari akibat komplikasi yang terjadi. Nah, komplikasi yang terjadi ini tindak lanjutnya nanti memerlukan beberapa lama, diantaranya adalah kurang lebih sekitar 6,5 tahun untuk mengatasi komplikasi, terutama adalah karena adanya komplikasi dari tindakan operasi tersebut. Perbedaan antara urostomi dan nefrostomi. Kalau urostomi itu bersifat permanen, ia menerima urin sebagai pengganti kandung kemih, kemudian dokter bedah membuat saluran urin dan kantong internal dari jaringan orang tersebut. Sedangkan nefrostomi adalah bersifat sementara. Seseorang dapat berbicara dengan dokter tentang berapa lama mereka akan menjalani pemasangan selang nefrostomi, kemudian nantinya urin akan mengalir langsung dari 1 atau kedua ginjal dan dokter bedah bisa menggunakan tabung drainase karet. Ya, demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan terkait dengan urostomi. Semoga apa yang Bu Aris sampaikan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat, bahwa sebutir ilmu yang kita sampaikan dengan ikhlas akan menjadikan sejuta keberkahan. Demikianlah untuk pembahasan urostomi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dan kesalahannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Aris menjadikan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.